Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Zaini, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, guna bentuk kerjasama dalam rangka sertifikasi dan pengamanan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Banjar, pemanfaatan zona nilai tanah dan penyelesaian permasalahan tanah aset pemerintah daerah, dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Nasional atau BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai bentuk kerjasama dalam rangka sertifikasi dan pengamanan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Banjar, pemanfaatan zona nilai tanah, dan penyelesaian permasalahan tanah aset pemerintah daerah, dilaksanakan penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Penandatanganan MOU tersebut juga disaksikan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan Alen Saputra, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, serta stakeholder terkait. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan saat ini sudah dapat diselesaikan 109 sertifikat tanah dari target 150 di tahun 2021. Bupati berharap aset tanah milik pemerintah Kabupaten Banjar dapat 100% bersertifikat guna pengamanan aset daerah. Pada hari ini merupakan adalah tindak lanjut percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah Kabupaten Banjar, yang mana ini adalah hasil pemantauan dan evaluasi dari koordinasi dan supervisi penjagaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mewujudkan tertib administrasi aset barang milik daerah khususnya aset tanah. Mudah-mudahan bentuk kerjasama ini membawa manfaat, membawa kebaikan khususnya untuk pembangunan Kabupaten Banjar ke depan. Sampai saat ini sudah dapat diselesaikan 109 sertifikat tanah dari target 150 sertifikat di tahun 2021 ini. Tentu harapan kami aset tanah milik pemerintah Kabupaten Banjar dapat 100% bersertifikat guna pengamanan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Banjar. Pada kesempatan ini pula dilakukan penyerahan hibah tanah milik pemerintah Kabupaten Banjar pada kantor pertanahan Kabupaten Banjar, yang mana itu Bapak Ibu sekalian. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Syamsu Wijana, menyampaikan rasa terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar, terutama penyerahan aset Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Wijana berharap penandatanganan MOU ini bisa menghasilkan suatu sinergi dan realisasi dari target yang direncanakan, terutama selain sertifikat tanah, juga ada penyelesaian penanganan masalah aset tanah pemerintah kabupaten, serta pemanfaatan peta zona nilai tanah. Alhamdulillah kami merasa sangat berterima kasih dan merasa bangga atas apa yang saat ini telah dilaksanakan oleh Pemkab, terutama yaitu penyerahan aset Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang saat ini sudah menjadi aset kami, dan ini adalah sesuatu yang kami tunggu sejak tahun 2014. Kemudian selain itu juga alhamdulillah kami juga telah bisa menyerahkan sertifikat tanah Pemkab untuk sebanyak 109 bidang dari 150 bidang. Insya Allah sisanya juga akan segera kami selesaikan untuk diserahkan kembali. Satu hal lagi, kami juga berharap dengan penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar itu bisa menghasilkan suatu sinergi dan menghasilkan realisasi dari target yang direncanakan, terutama selain sertifikasi tanah juga adalah penyelesaian penanganan masalah aset tanah pemerintah Kabupaten Banjar,
juga pemanfaatan peta zona nilai tanah. Itu harapan kami, dan terutama memang kami sangat berterima kasih dan juga kami sangat bangga bahwa pada hari ini tanah yang sudah lama kami kuasai, kami jadikan kantor, alhamdulillah pada hari ini telah diserahkan kepada kami sebagai aset Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Selain penandatanganan MOU, juga diserahkan sertifikat aset pemerintah Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar oleh Kakanwil BPN Kalimantan Selatan. Juga diserahkan dokumen hibah tanah aset, penyerahan dokumen perpanjangan pinjam pakai mobil dinas, dan pemberian piagam penghargaan dari pemerintah Kabupaten Banjar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Umar Jidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima kunjungan perwakilan Jasara Harja Provinsi Kalimantan Selatan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Tujuan audiensi ini adalah untuk menyerahkan bantuan berupa lap jacket dan pelampung beberapa unit untuk sarana keselamatan sungai dan danau, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar menerima perwakilan Jasara Harja Provinsi Kalimantan Selatan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Kepala Cabang Jasara Harja Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris, menjelaskan maksud dan tujuan audiensi yakni menyerahkan bantuan life jacket dan pelampung untuk sarana keselamatan sungai dan danau, khususnya wilayah Kabupaten Banjar. Haris meminta dukungan Bupati Banjar untuk memberikan imbauan kepada para pemilik angkutan danau dan sungai untuk memberikan perlindungan asuransi sesuai amanah yang diberikan pemerintah kepada Jasara Harja. Setiap penumpang memiliki kewajiban membayar iuran wajib ke Jasara Harja untuk melindungi apabila terjadi kecelakaan. Maka Jasara Harja akan memberikan santunan baik kepada yang meninggal dunia maupun yang perawatan di rumah sakit. Ya, jadi kami beraudiensi dengan Pak Bupati Banjar ini pertama dalam rangka penyerahan bantuan, ada life jacket dan life buoy. Itu ada beberapa unit dari yang kami serahkan. Ini adalah untuk merupakan sarana keselamatan di sungai dan danau, khususnya di wilayah Banjar di sini. Karena memang masih banyak angkutan-angkutan yang ada di sini yang tidak dilengkapi dengan sarana-sarana keselamatan. Kami juga di sini mau meminta dukungan dari Pak Bupati untuk bisa memberikan himbauan kepada pemilik-pemilik angkutan yang ada di danau maupun di sungai ini untuk bisa memberikan perlindungan asuransi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada Jasara Harja. Ya, karena setiap penumpang itu adalah dia sebenarnya sudah memiliki kewajiban, ya, masyarakat untuk membayar iuran wajib ke Jasara Harja untuk melindungi apabila terjadi kecelakaan, maka Jasara Harja akan memberikan santunan baik meninggal dunia maupun perawatan di rumah sakit. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut baik kedatangan Jasara Harja Provinsi Kalimantan Selatan. Dikatakan Bupati, apa yang disampaikan Jasara Harja sangat baik guna menyampaikan fungsi dan peran Jasara Harja agar masyarakat lebih mengenal Jasara Harja dengan baik. Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Haji Aspihani beserta staf. Khairin Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Banjar tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yang digelar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar akan turun di 10 cabang olahraga, diantaranya judo, voli pasir, karate, renang, gulat, dan dayung.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas kontingen Popda Kabupaten Banjar tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Dalam pelepasan kontingen tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Ikhwan Syah beserta jajaran, para atlet, pelatih, dan ofisial. Dalam sambutannya, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat bertanding dan berjuang bagi para atlet Kabupaten Banjar yang akan berlaga pada Popda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Tidak lupa Bupati Banjar mengingatkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan saat pertandingan berlangsung dan juga menjaga sportivitas dalam bertanding. Atas nama pribadi, Bupati Banjar juga akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan bagi kontingen Kabupaten Banjar yang berhasil meraih juara umum di Popda 2021 sebagai bentuk apresiasi dan dukungan bagi atlet, pelatih, beserta ofisial. Pada hari ini kita melepas kontingen Popda Kabupaten Banjar mengikuti kegiatan selama 2 hari 12-16 di Banjarmasin dan juga di Banjarbaru. Kita berharap mereka juga mempersiapkan mental dan fisik untuk mengikuti kegiatan ini sehingga nantinya mereka memang betul-betul siap membawa nama harum Kabupaten Banjar. Dan alhamdulillah kita bisa mengikuti di 10 cabur dan juga ada beberapa memang andalan-andalan kita. Mudah-mudahan ini tidak lepas dari prediksi kita bisa membawa pulang banyak emas di kegiatan Popda yang diselenggarakan di Banjarmasin ini. Sesuai yang kami laporkan ada jumlah 117 ya, terdiri dari atlet, pelatih dan ofisial yang akan mendampingi kegiatan Popda tahun 2021 yang ada di Banjarbaru dan di Banjarmasin. Cabang olahraganya yang dipertandingkan ada 10. Pertama judo, karate, renang, kemudian voli pantai, Pasir, Pak. voli pasir, gulat, Renang, dayung ya. Jadi belum kada hafal tapi yang jelas kita ada 10 cabang yang Semuanya jadi andalan lah Pak? kalau kita bicara andalan terkait dengan persiapan, kita sudah mengevaluasi ya, kita berharap semua 10 cabang olahraga itu bisa menyumbangkan medali. Kalau kita bicara andalan, kalau 2 tahun kemarin memang kita judo yang juara umum. Nah mudah-mudahan ke depan juga judo bisa kita pertahankan ditambah dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Acara pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera kontingen oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Ikhwan Syah. Lydia Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman ikuti presentasi dan wawancara kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 yang digelar Kemenpan RB secara virtual di Comment Center Manis. Adapun 2 inovasi unggulan yang dipresentasikan yakni jempol pelanduk dari Disduk Capil dan inovasi gebraks dari Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman mempresentasikan inovasi jempol pelanduk dan gebraks di hadapan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Presentasi dan wawancara kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 diikuti secara virtual di Comment Center Manis, Martapura. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Tampak hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Ajwar, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Solhan, dan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tandri Narendra. Di hadapan tim panel independen yang dipimpin Profesor Dr. Eko Prasojo, Bupati Banjar memaparkan dan mempresentasikan 2 inovasi unggulan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yakni dengan inovasi jempol pelanduk atau jemput bola pelayanan administrasi penduduk. Juga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar dengan inovasinya gebraks atau gerakan bersama realisasi akses sanitasi.
Dalam pemaparannya, Bupati Banjar terkait inovasi Jempol Pelanduk menjelaskan bahwa Disdukcapil Kabupaten Banjar meluncurkan inovasi tersebut dengan tujuan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, yakni dengan mendatangi langsung ke rumah warga yang sakit dan lansia, tentunya sesuai surat pengajuan dari warga ke Disdukcapil Kabupaten Banjar. Setelah mengirimkan surat, tim langsung membentuk anggota dan mendatangi warga bersangkutan yang kemudian melakukan proses perekaman dan pembuatan EKTP. Peralatan seperti komputer, alat rekam iris mata, sidik jari, kamera, dan background foto dibawa langsung oleh tim dari Disdukcapil Kabupaten Banjar ke rumah warga. Jadi, warga tidak perlu repot datang ke kelurahan, kecamatan, maupun ke kantor Disdukcapil. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman memaparkan inovasi Gebraks, yakni berangkat dari persoalan pencemaran sungai akibat limbah masyarakat dan lingkungan permukiman tepian, sehingga sungai kurang layak. Dikatakan Hilman, pencemaran sungai sudah menjadi permasalahan lama yang belum terpecahkan karena budaya masyarakat cenderung restricted. Oleh karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Banjar mengeluarkan kebijakan inovasi gerakan bersama realisasi akses sanitasi dengan beberapa tujuan. Di antaranya mengurangi pencemaran air Sungai Martapura yang disebabkan air limbah domestik, khususnya limbah tinja manusia. Juga mewujudkan partisipasi aktif pemerintah pusat, kabupaten dan desa, di UMD, swasta, serta masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah yang baik. Fahrizal Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur launching proyek Martapura Manis di Mahligai Sultan Adam Martapura. Proyek strategis membangun Martapura Manis merupakan sebuah strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan pengembangan perkotaan Martapura sebagai pusat perkumpulan di Kalimantan Selatan. Sebelum rapat koordinasi mingguan dilakukan launching pembangunan Martapura Manis di Kabupaten Banjar, tepatnya di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, launching proyek strategis pembangunan Martapura Manis merupakan sebuah strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan pengembangan perkotaan Martapura sebagai pusat perkumpulan di Kalimantan Selatan. Bupati Banjar menambahkan, perlu kebersamaan dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam hal melaksanakan pembangunan fisik dan kawasan kumuh murung kenanga sebagai bentuk perwujudan penyediaan permukiman layak huni dan menjadi contoh nantinya di tempat-tempat lain. Proyek strategis pembangunan Martapura Manis adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar, Hajah Galuh Tantri Narindra memaparkan materi terkait pembangunan Martapura Manis di Kabupaten Banjar. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Hajah Galuh Tantri Narindra dan komitmen bersama terhadap pemulihan ekonomi melalui pembangunan Martapura Manis di Kabupaten Banjar oleh Bupati Banjar, Wakil Bupati Banjar, Sekda Banjar, para asisten, dan seluruh Kepala SKPD Kabupaten Banjar. Dalam rapat koordinasi mingguan yang dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, yang turut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Haji Syed Idrus Al-Habsyi, para Kepala SKPD, dan para Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Banjar, diantaranya membahas terkait PPKM Darurat yang sudah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, PPKM Darurat belum sampai di Kabupaten Banjar, tapi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai membatasi keluar masuk provinsi. Bupati Banjar menambahkan, tidak menutup kemungkinan PPKM darurat akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar, karena Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin satu kesatuan untuk masyarakatnya. Sementara untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Banjar mengatakan tetap dilaksanakan di masjid-masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Ozi, Rif'ah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra
Kominfo, sebanyak 100 personil gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri menggelar operasi penegakan ketertiban umum dan penegakan prokes di wilayah Kecamatan Gambut dan Kertahanyar. Dari hasil operasi gabungan tersebut, petugas berhasil menjaring 9 pasangan bukan suami istri yang kedapatan berada dalam satu kamar di sejumlah hotel wilayah Kertahanyar. Sebanyak 100 personil gabungan Satpol PP Kabupaten Banjar, TNI dan Polri menggelar operasi penegakan ketertiban umum dan penegakan protokol kesehatan COVID-19. Terbagi menjadi 2 tim dengan menyasar warung malam yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo Gambut dan beberapa hotel kelas melati di kawasan Kertahanyar. Sebelumnya, tim terlebih dahulu melaksanakan apel yang dipimpin PLT Kasatpol PP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit di halaman kantor Pemkab Banjar. Haji Muhammad Aidil Basit mengatakan tujuan operasi kali ini adalah kelanjutan dari operasi sebelumnya yang menyasar tempat-tempat keramaian dan penginapan di Kota Martapura. Aidil Basit menegaskan tidak hentinya tim gabungan penegakan hukum untuk mengingatkan masyarakat akan kesadaran dan pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Malam minggu kami Satpol PP Kabupaten Banjar beserta TNI Polri akan melakukan kegiatan operasi gabungan. Sasaran kami seperti biasa penegakan ketertiban umum dan penegakan protokol kesehatan. Dan malam hari ini kami menyasar pada lokasi-lokasi tertentu di kawasan Gambut dan Kertahanyar. Anggaran perda kita nanti akan dibawa ke markas kita, mangku kita, Satpol PP akan disidik di situ dan kita akan lihat pelanggaran seperti apa. Dari Satpol PP 5 regu, berarti 50-an, dari TNI Polri 12 berarti TNI juga 12 orang Pak ya? 6 orang. Pesan kami kepada masyarakat, pertama mari kita bantu masyarakat kita sama-sama untuk menjaga ketertiban umum ini. Dan ini benua kita, mari kita jaga bersama, apalagi kita dalam era pandemik ini dan masyarakat perlu kita bantu dari segala hal. Dan kami petugas bisa mengamankan ketertiban di Kabupaten Banjar. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil menjaring 9 pasangan bukan suami istri yang kedapatan berada dalam satu kamar di sejumlah hotel di wilayah Kertahanyar, bahkan diantaranya anak di bawah umur. Selanjutnya, pasangan tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Banjar untuk dilakukan pendataan dan juga pembinaan. Khairin Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Zaini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.